butik yang tak pernah benar-benar tutup. Di ujung Jalan Melati, berdiri sebuah rumah besar 2 lantai, dengan cat krem yang telah mengelupas. Pagar besinya berkarat, melengkung seperti tulang yang patah. Di baliknya, bangunan itu masih tampak anggun, terlalu anggun untuk disebut rumah kosong. Orang-orang di sekitar menyebutnya rumah butik Amara. Dulu, rumah itu adalah butik ternama. Pemiliknya, Amara Pradipta, dikenal sebagai desainer berbakat yang namanya pernah menghiasi majalah mode ibu kota. Gaun rancangannya sering dipakai artis, pengusaha, bahkan istri pejabat. Rumah itu tak hanya tempat tinggal, tapi juga studio dan butik eksklusif. Setiap sore, mobil-mobil mahal berhenti di depannya. Cahaya lampu kristal di dalam memantul ke jalan membuat rumah itu tampak hidup. Namun semua berubah sejak kecelakaan pesawat itu. Amara pergi keluar kota untuk menghadiri peragaan busana internasional. Pesawat yang ditumpanginya jatuh di perairan jauh dari kota ini. Berita itu menggemparkan. Media menulis namanya berulang-ulang. Tapi yang membuat kisahnya ganjil adalah satu hal. Jenazah Amara tidak pernah kembali ke rumah itu. Keluarganya membawa jenazahnya langsung ke kota asal mereka untuk dimakamkan. Rumah butik di Jalan Melati dibiarkan begitu saja. Tak ada penjualan, tak ada pembongkaran, tak ada yang benar-benar mengurusnya. Seolah rumah itu ditinggalkan dalam keadaan setengah hidup. Warga sekitar awalnya mengira rumah itu hanya kosong biasa. Sampai kejadian-kejadian kecil mulai terjadi. Penjual nasi goreng yang mangkal di seberang jalan bersumpah pernah melihat lampu butik menyala pukul 2 dini hari. Padahal meteran listrik rumah itu sudah dicabut bertahun-tahun lalu. Seorang satpam kompleks mengaku mendengar suara mesin jahit berdengung pelan dari dalam rumah pada malam hujan. Yang paling sering diceritakan adalah soal manekin-manekin di etalase. Manekin itu masih berdiri di balik kaca depan butik, mengenakan gon-gon lama rancangan Amara. Anehnya, warga menyadari satu hal. Posisi manekin sering berubah. Suatu pagi, manekin menghadap keluar. Keesokan harinya, kepalanya sedikit menoleh ke samping, seolah mengikuti orang yang lewat. Tidak ada bekas orang masuk. Pintu selalu terkunci. Jendela berdebu, dan kunci gemboknya masih utuh. Beberapa remaja pernah mencoba masuk, tertantang oleh cerita-cerita itu. Tapi hanya 2 yang benar-benar berani. Mereka memanjat pagar dan masuk lewat pintu belakang yang sudah lapuk. Malam itu, mereka keluar sambil berlari dan menangis histeris. Katanya, di dalam rumah itu masih tercium wangi parfum mahal, aroma khas butik yang seharusnya sudah lama hilang. Di ruang kerja lantai 2, mereka melihat meja jahit penuh pola gaun yang tampak baru, seolah baru saja ditinggalkan. Jarum masih menancap di kain, mesin jahit hangat ketika disentuh. Dan di cermin besar ruang fitting, mereka melihat pantulan seorang perempuan berdiri di belakang mereka. Perempuan itu tidak menatap mereka. Ia sibuk mengukur kain di tubuhnya sendiri, dengan wajah pucat dan mata kosong. Rambutnya disanggul rapi, persis seperti foto-foto Amara yang pernah terpajang di majalah. Salah satu dari mereka bersumpah mendengar suara lirih sebelum mereka kabur. Aku belum selesai. Sejak kejadian itu, rumah butik semakin dihindari. Bahkan, calo tanah pun menolak menjualnya. Keluarga Amara yang tinggal di kota lain tak pernah kembali, seolah ikut menghindari tempat itu. Tapi cerita paling menyeramkan datang dari seorang wanita yang pernah bekerja sebagai penjahit di butik tersebut. Ia mengatakan bahwa Amara adalah orang yang tidak pernah menunda pekerjaan. Gaun harus selesai tepat waktu, sempurna, tanpa cacat. Bahkan sebelum berangkat ke bandara, Amara meninggalkan pesan. Gaun terakhir itu harus selesai saat aku kembali. Gaun itu adalah gaun pengantin pesanan khusus yang tak pernah diambil karena pemesannya membatalkan setelah Amara meninggal. Konon, arwah Amara tidak pernah pergi karena ia merasa hidupnya terputus sebelum karyanya selesai. Jenazahnya memang dimakamkan di kota lain, tapi jiwanya tertinggal di rumah yang menyimpan seluruh hidupnya. Sketsa, kain, mimpi, dan obsesi akan kesempurnaan. Sampai sekarang, warga Jalan Melati masih sering melihat siluet perempuan berdiri di balik jendela lantai 2 saat malam sunyi. Mesin jahit berdengung pelan, lampu berkelip, dan manekin yang seolah bernapas. Mereka percaya satu hal, rumah itu bukan rumah kosong. Itu adalah butik yang masih menunggu pemiliknya pulang. Dan selama gaun terakhir itu belum benar-benar selesai, Amara tidak akan pernah meninggalkan tempat itu.